Halo teman-teman semua, baik lagi kita bahas-bahas trik lulus P3K teknis khusus di part ke-12 ini, jabatan penata layanan operasional. Saya mohon maaf teman-teman ya, baru bisa update lagi karena seminggu kemarin itu benar-benar kita berjibaku banget buat soal yang P3K teknis ya di batch kedua ini. Jadi saya baru bisa untuk buat rekamannya. Oke, teman-teman silakan kita coba ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, seorang pejabat di bagian perizinan kota menerima permohonan dari warga untuk pengurusan izin pembangunan yang memerlukan tinjauan lintas instansi. Dalam tugasnya, Bu Rina perlu berkoordinasi dengan beberapa instansi beberapa instansi Pemda ya teman-teman ya, untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut itu sesuai dengan tata ruang. Nah, kalau sampai sini aja kita bisa lihat Bu Rina itu memerlukan koordinasi dengan orang lain atau instansi lain. Di sini kita wajib untuk lihat harus ada option yang berkomunikasi atau berkoordinasi ya teman-teman. Sebaiknya apa yang harus dilakukan Bu Rina agar proses ini berjalan efektif dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Di sini teman-teman kita sudah tahu masalahnya adalah akan berkoordinasi dengan beberapa instansi. Jadi harus bekerja sama. Nah, kalau bekerja sama berarti kita memerlukan bantuan orang lain. Kalau memerlukan bantuan orang lain, berotomatis harus ada komunikasi bersama orang lain. Koordinasi, kolaborasi, komunikasi itu trik jawabnya ya teman-teman ya. Itu kata kuncinya. Nah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, menghubungi dan berkoordinasi dengan setiap instansi terkait serta memfasilitasi pertemuan untuk memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses perizinan. Yang B, memutuskan semua persyaratan perizinan tanpa koordinasi lebih lanjut untuk mempercepat proses pengurusan izin bagi warga. Nah, option A itu bagus teman-teman, adanya menghubungi dan berkoordinasi. Nah, option B hanya memberikan persyaratan izin, tapi di sini ada tanpa koordinasi. Jadi yang B jelas kita delete. Yang A kita optionnya kita simpan karena di sini ada kata berkoordinasi dan menghubungi. Kan kita kalau pengen kerja sama orang lain pasti ada tindakan atau kegiatan menghubungi orang lainnya ya teman-teman. Jadi option A kita simpan. Yang C, menyampaikan kepada warga bahwa pengurusan izin akan memerlukan waktu lebih lama. Nah, kalau ini yang C itu lebih kepada pasar ya teman-teman. Jadi bukan solusi yang kita lakukan, yang C malah memberikan kepada mereka itu penjelasannya aja tanpa ada aktif kita untuk menyelesaikan masalahnya. Yang D, memberikan izin sementara sambil menunggu persetujuan. Ini nggak akan kita pilih juga, dia punya value-nya hanya sedikit di bawah option A. Yang E, mengarahkan warga untuk langsung berurusan dengan instansi terkait tanpa melibatkan dirinya. Wah, ini malah akan cuci tangan. Jadi nggak akan kita pilih ya option E. Yang paling tepat adalah option A, menghubungi dan berkoordinasi dengan setiap instansi terkait serta memfasilitasi pertemuan untuk memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses perizinan. Jadi option A adalah langkah yang menunjukkan pemahaman baik tentang kewenangan dan tanggung jawab si Bu Rina ini dalam memastikan proses izin itu berjalan lancar, walaupun beda instansi atau beda lintas divisi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah berkoordinasi dan menghubungi. Jadi itu yang kita akan pilih di option A nomor 1 ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Ibu Nia, seorang ASN di bagian hukum dan perundang-undangan, sedang merancang program sosialisasi kebijakan baru tentang perlindungan data pribadi kepada masyarakat. Dalam proses perancangan tersebut, Ibu Nia ingin memastikan bahwa program sosialisasi ini dapat diikuti dengan mudah dan dipahami oleh masyarakat luas. Di sini udah ada teman-teman kita menemukan titik masalahnya. Ada program sosialisasi yang diikuti itu harus mudah. Nah, selain mudah itu harus dipahami oleh masyarakat secara luas serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah apa yang paling tepat? Kalau di dalam kelas saya di kelas P3TS itu saya kasih beberapa tipe soal teman-teman. Kayak misalkan gini,
Langkah yang paling tepat, langkah yang paling efektif, langkah pertama itu beda-beda penyelesaian masalahnya. Jadi itu tergantung kepada option jawaban yang ditampilkan oleh sistem di dalam soal nanti untuk teman-teman CASN P3 teknisnya. Nanti beda-beda. Coba nanti kita lihat di option-option jawabannya ya. Yang A, mengadakan pelatihan intensif bagi pegawai di lingkungan pemerintahan saja. Jadi ini akan kita pilih. Ini kan untuk masyarakat luas ya teman-teman. Bukan hanya pada pegawai lingkungannya saja. Jadi akan kita delete. Yang B, melakukan sosialisasi dengan bahasa hukum agar masyarakat memahami aturan secara resmi. Kalau dengan bahasa hukum, menurut saya nggak efektif. Apalagi ini masyarakat. Kan nggak semua SDM di bawah itu mengerti bahasa hukum. Kemudian yang C, menggunakan media dan bahasa yang sederhana. Nah, ini bagus teman-teman. Bahasa sederhana ini lebih kepada menyasar masyarakat secara luas. Karena semua elemen bisa mengerti bahasa yang digunakan, yaitu bahasa sederhana. Kemudian yang selanjutnya, value yang kedua adalah mengadakan sesi tanya jawab. Di sini interaktifnya teman-teman ada, sehingga yang belum paham itu bisa memberikan pertanyaan. Jadi option C adalah option paling komplit daripada option A dan B. Nah, C kita simpan ya sebagai kandidat akan kita pilih. Option D mengandalkan penyebaran informasi tertulis melalui undang-undang dan surat edaran. Tanpa sesi interaktif, jelas dia akan dibawa option C. Yang E, menyampaikan informasi dalam format ringkas tanpa menyertakan peraturan lengkap agar masyarakat tidak bingung. Kalau E bagus teman-teman, menyampaikan informasi dalam format ringkas. Tapi itu terlihat benar ya. Di sini terakhirnya adalah tanpa menyertakan peraturan lengkap. Ini masih ada celah negatif walaupun depannya ada positifnya. Jadi yang E akan kita delete. Jawaban yang paling tepat adalah option C. Menggunakan media dan bahasa yang sederhana yang langsung mengenai masyarakat tersebut. Dan juga ada sesi tanya jawab. Jadi pilihannya adalah pilihan yang paling tepat teman-teman untuk di option nomor 2 ini. Teman-teman semua, kita lihat lagi ya sebelum kita lanjut teman-teman. Kita pengen kasih informasi teman-teman nih. Ini yang kelas P3 teknis yang biasa kita buat dari soal setiap malam ya. Alhamdulillah ini macam-macam soalnya ada semua, karena setiap hari itu lebih daripada 30 soal kita kasih per paketnya. Jadi itu menggunakan dari soal berwaktu. Itu penting banget untuk manajemen waktu kita dalam menjawab soal. Itu banyak yang saya lakukan di alun-alun ini di 2021 sampai 2023. Untuk teman-teman yang P3K silakan wajib untuk ikut ya, supaya kita sama-sama untuk ambil SNMP3 tahun ini. Amin. Nah, teman-teman ini ya banyak banget yang pada udah ikutan sampai punya nilai tinggi di kabupaten kotanya. Nah, teman-teman kita lanjut ya di soal nomor 3. Kalau teman mau ikut kelasnya, teman-teman bisa chat aja di WA admin ini atau langsung ke website kami. Secara otomatis teman-teman nanti akan masuk ke grup kami untuk belajarnya. Nanti link websitenya saya akan sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, teman-teman ini soal nomor 3 nih. Coba kita sama-sama untuk membacanya. Pak Andi adalah seorang ASN yang bertugas di bagian layanan publik. Salah satu tugasnya adalah menangani keluhan yang datang dari masyarakat terkait proses pengurusan dokumen. Nah, keluhannya berarti terkait pengurusan dokumen ya. Dalam satu hari, ia menerima banyak sekali pengaduan terkait waktu tunggu yang dirasa terlalu lama. Berarti dokumen itu tuh terlalu lama di instansi tersebut. Nah, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat tanpa mengubah sistem antrian. Di sini sudah ada syaratnya teman-teman, tanpa mengubah sistem antrian yang sudah ada. Langkah yang paling efektif, nah ini paling efektif nih teman-teman, untuk dilakukan oleh Pak Andi. Yang A, menyampaikan kepada masyarakat bahwa keterlambatan merupakan hal yang biasa. Ini nggak banget ya teman-teman, ini nggak proaktif banget. Ini yang kayak gini udah langsung dihindari aja. Yang A kita langsung delete aja. Yang B, mengurangi jam istirahat petugas agar layanan dapat lebih cepat diberikan kepada masyarakat. Option B pun nggak akan kita pilih karena mengurangi jam istirahat malah akan mengurangi pelayanan publik. Ya, itu nggak akan kita pilih. Yang C, mengatur ulang sistem pelayanan. Nah, kan di sini sudah ada teman-teman. Di sini optionnya tanpa mengubah sistem antrian. Ini udah syaratnya teman-teman. Jadi option C walaupun terlihat benar, jelas ini nggak akan kita pilih option C. Ini langsung delete ya. Yang D, menyediakan informasi tentang estimasi waktu layanan untuk setiap jenis dokumen. Boleh kita keep dulu teman-teman karena ABC itu di bawah standar ya.
Yang E, membuka sesi tanya jawab dan memberikan penjelasan mengenai tahapan proses agar masyarakat memahami alur pelayanan yang berjalan. Good teman-teman, option yang paling tepat adalah option D. Teman-teman. Yang paling tepat adalah option E. Karena D itu value-nya kecil, sedikit. Kalau E itu banyak. Pertama adalah sesi tanya jawab. Kedua, setelah tanya jawab dilakukan, maka diberikan penjelasan mengenai tahap prosesnya agar masyarakat tuh tahu alur pelayanannya sampai mana. Jadi option D itu di bawah daripada option E. Jadi kita akan pilih option E karena pilihan ini adalah yang paling efektif, menjelaskan tahapan proses melalui sesi tanya jawab. Kemudian masyarakat tuh tahu alasan dibalik waktu tunggu tersebut. Seperti itu ya. Ini soal nomor 3. Nah, 3 soal ini kira-kira teman-teman udah benar semua apa ada yang salah nih? Nanti tinggal teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, Bu Rina, seorang ASN di bagian layanan administrasi publik, bertugas memastikan bahwa pelayanan permohonan dokumen penting berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan. Suatu hari, ia mendapati adanya keluhan dari masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengisi formulir secara online. Nah, ini masalahnya udah timbul teman-teman. Merasa kesulitan dalam pengisian formulir online. Berarti kan ada SDM yang belum paham. Di sini ya kuncinya. Karena kurangnya petunjuk yang jelas. Nah, penyebabnya adalah kurang petunjuk yang jelas di websitenya. Jadi mereka nggak ngerti cara ngisi formulirnya. Langkah pertama. Nah, ini ada teman-teman, kan saya sudah ngomong ya, saya di kelas juga ada saya langkah pertama, langkah efektif yang harus dilakukan tuh apa. Ini nanti beda solusinya. Ya akan diambil si Bu Rina ini. Pertama kita lihat optionnya ya teman-teman. Yang A, menambahkan panduan lengkap. Ini teman-teman ya, menambahkan panduan langkah demi langkah itu kan tepat. Dan itu banyak, menyeluruh komprehensif. Yang jelas dan sederhana. Jadi semuanya jelas tapi dengan bahasa yang sederhana di website agar masyarakat lebih mudah mengikuti proses pengisian formulir. Ingat teman-teman, di sini perlu adanya pedoman. Karena kan kurangnya petunjuk. Kalau kurangnya petunjuk kan diberikan pedoman atau panduan. Jadi opsi ini adalah opsi yang paling tinggi. Nah, tapi kita lihat B, C, D, E-nya kira-kira ada yang melebihi opsi A atau enggak. Yang B, mengirim email kepada setiap pengguna untuk memberikan panduan pengisian formulir. Email ini, teman-teman, kalau menurut saya itu tidak efektif. Mungkin bisa menyasar orang yang memang udah paham. Sedangkan di sini aja, pengisian formulirnya aja belum paham. Maka pengiriman email ini tidak efektif untuk dilakukan. Jadi option B yang akan kita pilih. Yang C, memperpendek formulir agar masyarakat lebih cepat menyelesaikannya. Bagus, tapi tidak ada panduannya, tetap dia akan kebingungan. Jadi option C yang akan kita pilih. Yang D, menyediakan layanan pengisian formulir secara langsung di kantor untuk menghindari kesalahan. Bagus teman-teman, tapi nggak semuanya kan langsung masuk ke kantor semua. Kan kalau online itu kan bisa digitalisasi itu di rumahnya. Jadi ke kantor tersebut atau layanan tersebut itu bisa langsung masuk. Jadi option D yang akan kita pilih. Itu terlalu manual ya teman-teman ya. Yang E, mengadakan pelatihan online khusus masyarakat agar lebih paham. Nah, pelatihannya sih udah bener, cuman pelatihan online itu kurang efektif. Ini sama dengan mengirim email, cuman beda kalimat aja. Tujuannya sama, yaitu tentang online. Tapi di sini yang dilakukan adalah harusnya petunjuk yang jelas di website tersebut. Jadi yang paling tepat adalah option A, menambahkan panduan langkah demi langkah yang jelas dan sederhana di website agar masyarakat itu lebih mudah mengikuti proses pengisiannya. Seperti itu. Oke. Good job teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman ya ke soal nomor 5. Di soal nomor ini ada Pak Joko, adalah seorang penata layanan operasional yang bertugas menangani administrasi dan permintaan dokumen di instansi pemerintah. Suatu hari ia mendapati bahwa banyak masyarakat yang tidak puas ya teman-teman. Tidak puas tentang apa? Lamanya proses pengurusan dokumen. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Bapak Joko mempertimbangkan beberapa pendekatan teman-teman. Apa langkah yang paling tepat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terkait hal ini? Di sini masalahnya adalah lamanya proses pengurusan dokumen. Nah, apa nih langkah paling tepat Pak Joko ini harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat tersebut?
Yang A memperkenalkan sistem antrian digital yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memonitor status pengurusan dokumen mereka secara real time. Teman-teman, yang option itu bagus nih. Dilihat ya teman-teman ya, ini bukan antrian datang ya, ini antrian dokumen. Teman-teman kalau masih paham, masih ingat, kalau misalkan lihat di paket pengiriman paket itu kan ada tuh dari kurir ke siapa, kemana, itu kan ada status-statusnya. Nah itu tuh penting banget teman-teman. Apalagi di sini tentang pengurusan dokumen. Jadi supaya si Mas tuh tahu dokumen saya tuh adanya di mana sekarang gitu. Apakah masih ada di kantor layanan X atau udah ke Y? Kalau ada di X terus, berarti kita bisa menanyakan kenapa, adakah yang salah atau yang kurang, bisa kita tanyakan. Jadi itu bagus banget untuk yang option A. Kita coba untuk simpan dulu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu yang B, C, D, dan E. Yang B, mengurangi jam kerja pegawai agar mereka bisa lebih fokus dalam menyelesaikan dokumen dengan lebih cepat. Mengurangi jam kerja pegawai itu sangat tidak dianjurkan karena itu akan mengurangi pelayanan masyarakatnya. Jelas, kita langsung delete. Yang C, menyediakan fasilitas ruang tunggu yang lebih luas dengan tambahan fasilitas hiburan. Ini nggak akan kita pilih ya teman-teman ya. Karena fasilitas ruang tunggu itu bukan untuk memberikan kepuasan kepada pengurusan dokumen. Kecuali memang di sini masalahnya adalah sarana dan prasarananya. Tapi ini bukan sarprasnya, tapi lebih kepada pemrosesan pengurusan dokumennya. Jadi option C nggak akan kita pilih walaupun itu terlihat benar. Nah, yang D, menambahkan jumlah petugas. Ini bagus untuk menangani semua permintaan dokumen. Tapi di sini tanpa memperhatikan proses atau prosedur yang ada. Ada negatifnya tanpa memperhatikan. Jelas, langsung kita coret option D. Yang E, mengatur jadwal agar pengurusan dokumen hanya dilakukan pada waktu tertentu dalam seminggu untuk mengurangi beban kerja. Mengatur jadwal agar pengurusan dokumen itu hanya dilakukan pada tepat waktu tertentu. Kan kita nggak bisa teman-teman kalau misalkan seperti itu. Karena kan masyarakat itu kan pasti ada waktu mana yang harus dia lakukan. Jadi optionnya nggak bisa menyelesaikan masalah secara jangka panjang teman-teman. Kalau saya kasih tahu di kelas-kelas itu kan ada beberapa trik ya teman-teman ya. Salah satunya itu ada yang harus kita ambil kalau dua optionnya ini adalah sama atau positif semua dan itu bagus semua, maka kita harus pilih adalah yang proaktifnya lebih banyak atau menyelesaikan permasalahan yang lebih jangka panjang. Kalau jangka pendek aja jelas itu akan ada di bawah nilai daripada jangka panjangnya. Jadi yang paling tepat adalah option A, memperkenalkan sistem antrian digital yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memonitor status pengurusan dokumen mereka secara real time. Jadi kita tahu sih masalah itu sampai mana pemrosesannya. Jadi kalau misalnya lama, oh iya berarti ada di bagian ini, bisa ditanyakan. Itu teman-teman 5 soal yang bisa teman-teman pahami di kesempatan ini. Ya, nanti teman-teman tinggal bisa ikuti kelas PTK bersama kami ya sampai dengan mau ujiannya. Jadi teman-teman silakan WA admin di 087723317506 atau masuk langsung ke websitenya kalau adminnya belum balas. Nanti websitenya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Mudah-mudahan yang ikut kelasnya, yang subscribe, yang menonton semuanya bisa lulus ASN P3K Teknis. Terima kasih, dadah.